Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadiatul Fakhriyah, mahasiswi dari Fakultas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang aliran-aliran ilmu kalam. Yang dimaksud ilmu kalam juga dikenal sebagai teologi Islam karena ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari dasar-dasar keyakinan agama, yaitu akidah, dengan menggunakan pendekatan yang rasional dan juga pendekatan argumentasi yang logis, baik bersumber dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Fungsi ilmu kalam yaitu untuk memperkuat keyakinan umat Islam dan juga menentang aliran-aliran atau ajaran yang sesat atau menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya itu ada aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama itu ada aliran tradisionalis atau juga disebut dengan aliran Ahlus Sunnah Al-Hadis. Aliran ini berkembang pada masa awal Islam, yaitu pada abad kedua hingga ketiga Hijriah atau sekitar 700 hingga 900 Masehi. Kemunculan aliran ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan juga intelektual umat Islam yang mengalami dinamika cukup besar setelah ekspansi Islam yang meluas ke berbagai wilayah baru, interaksi dengan kebudayaan dan juga pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan juga India, yang menimbulkan percampuran ide termasuk dalam ranah teologi dan juga filsafat. Akibat masuknya aliran ini, ajaran-ajaran baru ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang sifat-sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan juga hakikat wahyu. Sebagai respon atas hal ini, berkembanglah berbagai aliran pemikiran yang diantaranya adalah aliran Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal secara dominan. Dalam konteks ini, aliran tradisionalis muncul sebagai respon untuk tetap menjaga keislaman, yaitu yang berpatok kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pemikiran tradisionalis. Yang pertama itu ada satu, menetapkan akidah berdasarkan nas-nas syar'i tanpa melakukan takwil atau penafsiran terhadap ayat terhadap mutasyabihat. Yang kedua itu mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Yang nomor tiga itu menolak penggunaan filsafat dan juga logika murni sebagai landasan utama dalam memahami akidah. Yang nomor empat itu menghindari perdebatan teologis terbuka dan juga polemik rasional yang dinilai dapat membawa keraguan pada umat. Tokoh di dalam aliran mode tradisionalis itu ada satu, Imam Ahmad bin Hambal, yang kedua itu Sufyan As-Tsauri, yang ketiga itu Al-Auza'i, yang nomor empat itu Ibnu Taimiyah, yang nomor lima itu Ibnu Qayyim Al-Jazawiyah. Yang selanjutnya itu pandangan terhadap isu-isu teologi atau akal. Sifat yang pertama itu sifat-sifat Allah diterima sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan juga hadis tanpa mentakwilkannya. Misalnya yang menyebutkan tangan Allah atau bersemayam di atas arsy, diyakini kebenarannya tanpa menyerupakan atau membayangkan bentuknya. Maksudnya di sini adalah kan di dalam Al-Quran itu ada tangan Allah atau duduk di atas arsy. Itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh gimana ya? Dalam aliran tradisionalis tidak ada yang maksudnya sudah mempercayai yang ada di Al-Quran tanpa membayangkan, oh berarti tangan Allah berarti Allah itu mempunyai tangan.
berarti Allah itu sama dengan manusia. Tidak boleh memikirkan kayak gitu. Yang nomor 2 itu Al-Quran diyakini sebagai kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Ada aliran yang mempercayai aliran yang mempercayai adanya kalau Al-Quran itu makhluk, adalah aliran yang rasional, aliran yang baru. Sedangkan aliran tradisionalis ini menentang bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tetapi kalamullah atau firman Allah. Yang selanjutnya itu iman, yaitu dipahami sebagai ucapan dan juga perbuatan, bisa bertambah dan juga berkurang sesuai dengan amal kita. Yang selanjutnya itu pelaku dan juga dosa besar. Pelaku dosa besar tidak dianggap kafir secara otomatis tetapi dihukumi sebagai mukmin yang fasik. Kalau aliran yang rasionalis seperti aliran apa ya? Yang ada aliran yang mengklaim bahwa orang yang berdosa besar itu termasuk kafir, tapi aliran tradisionalis itu menentang bahwa orang yang pelaku dosa besar itu tidak kafir tetapi dihukumi mukmin yang fasik. Yang selanjutnya itu penyebaran dan juga pengaruh. Aliran ini atau aliran tradisionalis menyebar ke daerah Hijaz, yaitu Mekah dan juga Madinah, pusat ulama al-hadis. Yang nomor 2 khususnya Baghdad sebagai pusat perlawanan terhadap doktrin Mu'tazilah. Yang nomor 3 itu Syam dan juga Mesir yang menjadi pusat kebangkitan ulama Salafiyah pada masa kemudian. Yang selanjutnya relevansi aliran tradisionalis. Aliran ini tetap bertahan dan juga diikuti karena memberikan jawaban yang sederhana dan langsung bagi umat awam. Dalam konteks modern, banyak komunitas muslim yang tetap merujuk pada pendekatan ini untuk menjaga kemurnian akidah Islam dari keracauan akibat pemikiran spekulatif atau pengaruh luar. Yang selanjutnya itu ada aliran rasionalis. Ya, aliran ini ada Mu'tazilah dan juga ada Jabariyah. Sejarah pengaruh asing. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 630 Masehi, umat Islam yang menghadapi tantangan serius, baik dalam aspek politik maupun pemikiran. Munculnya konflik politik seperti Perang Jamal, Perang Siffin, serta tragedi Karbala, yaitu pembunuhan Sayyidina Husain, yang memunculkan pertanyaan teologis yang mendalam di kalangan umat, seperti apakah pelaku dosa besar masih dianggap muslim? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kekuasaan yang zalim adalah kehendak Allah? Di tengah pertanyaan-pertanyaan ini, aliran-aliran teologi mulai tumbuh dan berkembang. Terusan kan aliran rasional itu ada Jabariyah. Apa yang dimaksud Jabariyah? Jabariyah adalah aliran teologis yang menolak adanya kebebasan manusia dalam bertindak. Artinya semua aliran Jabariyah ini mempercayai bahwa semua yang ada di semesta ini itu adalah kehendak Tuhan, tidak ada keterlibatannya atas kehendak manusia. Dalam pandangan mereka, manusia adalah makhluk yang dipaksa dan tidak memiliki kehendak bebas. Tokoh sentral aliran ini adalah Jaham bin Sofwan yang aktif pada akhir masa kekuasaan Bani Umayyah. Dalil-dalil yang utama dalam Jabariyah yaitu ada dalam Quran surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maksudnya mereka menafsirkan ayat ini Allah yang menciptakan kita dan juga Allah lah yang mengatur semua perbuatan kita. Yang selanjutnya itu
Quran surat Al-Anfal ayat 17. Bukankah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Ayat-ayat seperti ini ditafsirkan secara tekstual oleh Jabariyah tanpa mempertimbangkan konteks peran manusia. Artinya, aliran Jabariyah menganggap semua itu yang terjadi kepada manusia, antara itu baik ataupun buruk, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Padahal kan kita mempunyai akal kan? Memang semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kan kita dibekali akal oleh Tuhan untuk memilih mana baik, mana yang buruk, gitu kan. Maka inti dari ini, tidak semua yang ditakdirkan oleh Tuhan itu dari Tuhan, tetapi juga ada dari kita sendiri. Yang selanjutnya aliran nasionalis itu ada aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang menekankan akal sebagai penentu. Aliran Mu'tazilah muncul pada awal abad ke-2 Hijriah di Basrah dan menjadi mazhab teologi rasional pertama yang tersusun sistematis dalam agama Islam. 5 prinsip pokok Mu'tazilah atau al-usul al-khamsah. Yang pertama itu tauhid. Allah itu esa, tidak memiliki sifat yang berdiri sendiri dari zatnya. Sifat Allah seperti mendengar dan juga melihat ditafsirkan secara metaforis. Yang kedua itu al-ad. Allah itu menciptakan keburukan. Manusia menciptakan amalnya sendiri sehingga layak diberi pahala dan juga disiksa. Yang nomor 3 itu al-wa'ad wa al-wa'id. Janji pahala bagi yang taat dan juga ancaman siksa bagi yang berdosa, pasti tanpa pengecualian. Yang nomor 4 itu al-manzilah baina al-manzilatain. Pelaku dosa besar berada dalam posisi antara mukmin dan kafir di dunia, tetapi akan kekal di neraka jika tidak bertaubat. Yang selanjutnya itu amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi kewajiban aktif bagi setiap muslim, termasuk melawan penguasa yang zalim. Yang selanjutnya aliran moderat dalam ilmu kalam, yaitu ada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Latar belakang historis dan sosial. Kemunculan aliran moderat dalam ilmu kalam terjadi sebagai jawaban atas pertarungan antara dua poros ekstrim dalam wacana keislaman klasik, yaitu rasionalisme ekstrim yang diwakili oleh Mu'tazilah dan tradisionalisme tekstual yang dibawa oleh Ahlus Sunnah Salaf seperti kelompok Hanabilah. Aliran moderat hadir dengan mendekatkan yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu tanpa mengabaikan otoritas salah satu dari keduanya. Artinya aliran ini muncul ketika ada perdebatan antara aliran tradisional dan juga aliran rasional. Aliran ini menjadi penengah yang menyeimbangkan antara akal dan juga wahyu. Kalau aliran tradisional itu kan menggunakan wahyu seperti Al-Qur'an dan juga hadis. Kalau rasional itu menggunakan akal, sedangkan aliran moderat itu menyeimbangkan antara wahyu dan juga akal. Ciri-ciri umum aliran moderat yang pertama itu seimbang antara akal dan juga wahyu. Yang nomor 2 itu pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah dengan metode rasional. Mereka menggunakan pendekatan logika untuk mempertahankan konsep-konsep tradisional Islam, terutama dalam menghadapi serangan dari filsafat Yunani dan juga rasionalisme Mu'tazilah. Yang ketiga itu ciri-cirinya itu ada konsep kas, yaitu perolehan. Dalam menjelaskan perbuatan manusia digunakan konsep kas, yakni perbuatan yang diciptakan oleh Allah tetapi manusia memilikinya melalui kehendaknya sendiri. Yang nomor 4 itu sikap terhadap pelaku dosa besar.
Aliran moderat menolak mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka tetapi dianggap sebagai muslim. Tetapi statusnya di akhirat tergantung kehendak Allah. Mereka meyakini bahwa kalau orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir, tetapi statusnya di akhirat itu tergantung Allah, apakah itu mau disiksa atau mau ditaruh di surga, itu tergantung Allah. Yang nomor 5, sifat Allah. Aliran ini menolak tafsir literal terhadap sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, dan juga istiwa, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Artinya tidak membayangkan tangan Allah, berarti Allah itu punya tangan sama kayak manusia, sedangkan Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada yang menyerupai seperti tangan, seperti kaki, meskipun di dalam Al-Quran itu tangan gitu, ada tangan Allah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan tangan Allah gimana ya, tidak pernah membayangkan seperti itu. Yang nomor kan barusan aliran moderat itu ada aliran Asy'ariyah dan juga aliran Maturidiyah. Di sini aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy'ari pada tahun 260 hingga 324 Hijriah, yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Awalnya pendiri ini adalah Hasan Al-Asy'ari yang dulunya mengikuti aliran Mu'tazilah. Setelah melakukan perenungan yang mendalam, ia meninggalkan Mu'tazilah dan menyusun pendekatan baru yang memadukan antara dalil akli yaitu wahyu dan juga akli yaitu akal. Tokoh-tokoh penting yang pertama itu Imam Baqillani, Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga As-Sanusi. Pengaruh aliran ini, mazhab Asy'ariyah menyebar luas. Pengaruh dari aliran Asy'ariyah itu Mesir melalui Al-Azhar, yang kedua Maroko, yang pengaruh daerah yang terpengaruh itu ada Mesir, Maroko, Indonesia melalui mazhab Syafi'i, dan yang empat itu Yaman dan Syam. Yang selanjutnya itu aliran yang barusan kan aliran moderat. Yang kedua itu ada kan barusan Asy'ariyah. Yang selanjutnya itu Maturidiyah. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi di daerah Samarkand, Asia Tengah. Ia adalah kontemporer Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, namun tidak terlibat langsung dalam perdebatan dengan Mu'tazilah karena basis geografisnya lebih jauh dari pusat konflik teologis seperti di Irak. Artinya, kalau yang Asy'ariyah termasuk dalam perdebatan antara aliran tradisionalis dan juga rasional. Kalau aliran Maturidiyah ini tidak termasuk karena daerahnya itu terlalu jauh dari daerah yang saling berdebat itu antara tradisional dan juga rasional. Di sini tokoh-tokoh penting ada Abu Al-Mu'in An-Nasafi, Najmuddin An-Nasafi, dan juga Taftazani. Di sini ajaran pokok akal dan wahyu. Akal dapat mengetahui baik dan buruk tanpa bantuan wahyu. Yaitu yang kedua, sifat Allah, mengakui seluruh sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, menekankan pentingnya makna simbolik. Yang ketiga itu perbuatan manusia. Manusia memiliki kekuatan dan kehendak dalam batas-batas yang ditentukan Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya Al-Quran, kalamullah yang tidak diciptakan. Atau kalau aliran rasionalis itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau aliran
Asy'ariyah dan juga Maturidiyah itu menentang bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi itu adalah kalamullah atau firman Allah. Dan selanjutnya, iman tidak bertambah atau berkurang, cukup dengan tasdik yaitu pembenaran hati. Amal tidak termasuk unsur iman. Pelaku dosa besar tetap muslim tetapi akan mendapat sanksi di akhirat jika ia tidak bertaubat. Daerah yang terpengaruh oleh aliran Maturidiyah yaitu Kesultanan Turki Utsmani, yang kedua Asia Tengah, Uzbekistan yaitu daerah Uzbekistan, dan juga Kazakhstan, yang ketiga itu India, Pakistan, dan juga wilayah Asia Selatan lainnya. Dan selanjutnya kan aliran moderat itu ada Asy'ariyah dan juga Jabariyah. Antara Jabariyah dan juga Asy'ariyah itu ada perbedaan. Yang pertama itu akal dan wahyu. Kalau Asy'ariyah itu akal tidak dapat menentukan baik dan buruknya seseorang. Kalau Maturidiyah akal dapat menentukan baik dan juga buruknya seseorang. Yang kedua itu iman. Kalau Asy'ariyah bisa bertambah dan berkurang. Kalau Maturidiyah iman tidak bertambah dan juga berkurang. Yang selanjutnya amal dalam kitab. Kalau Asy'ariyah termasuk bagian dari iman, kalau Maturidiyah tidak termasuk. Kalau Asy'ariyah penekanan lebih kuat pada kehendak Allah. Kalau Maturidiyah manusia lebih aktif dalam perbuatan. Dan selanjutnya penafsiran sifat. Kalau Asy'ariyah takwil dan tafwid secara seimbang. Kalau Maturidiyah lebih condong ke tafwid dengan argumentasi rasional. Satu, pelaku dosa besar. Kalau Asy'ariyah tetap muslim, urusannya di akhirat. Kalau Maturidiyah sama dengan sedikit perbedaan argumentasi. Yang selanjutnya dampak positif dan juga negatif pembelajaran ilmu kalam. Yang pertama itu dampak positif. Apa sih dampak positif jika mempelajari ilmu kalam? Yang pertama itu dampak positifnya menjawab serangan intelektual eksternal. Yang kedua, mendorong penggunaan akal untuk membela Islam. Yang nomor 3 itu menjadi dasar bagi perumusan pemikiran teologi klasik. Dan yang terakhir itu mendorong sistematika pemikiran. Yang selanjutnya, dampak negatif pembelajaran ilmu kalam. Yang pertama itu menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu. Yang kedua, menggeser metode sahabat dalam memahami akidah. Yang ketiga, memicu perpecahan dan polarisasi tajam dalam umat. Yang empat, ilmu kalam memunculkan sekat-sekat tajam antara kelompok Islam yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan juga lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya mengalihkan perhatian dari problem real umat. Yang selanjutnya menumbuhkan sikap jumud dan juga taklid terhadap tokoh-tokoh mutakallimin. Yang terakhir menumbuhkan kesan bahwa Islam itu rumit dan sulit difahami. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.